selalu mengawali segala sesuatu dengan doa ya. Karena itu Ibu minta kesediaan seseorang untuk memimpin kita dalam doa. Renata bisa? Oke, silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan pelajaran kita, mari kita lakukan doa. Saya pada video ini, semoga saja saya berpesan selama ini terbaik. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat-Mu, karena Tuhan telah menuntun kami dari pelajaran dan pertama hingga pelajaran saat ini. Sekarang kami mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia yang Tuhan tuntun dari awal ke tengah hingga beberapa dengan baik ya Tuhan. Ibu Dewi yang akan menyampaikan serta materi kepada kami, kiranya Tuhan berkati agar materi yang kami terima bisa kami mengerti dan kami bisa menjadikan itu sebagai motivasi kami Tuhan. Inilah doa kami karena nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Terima kasih Renata. Baik anak-anak, jadi sebelum kita belajar, Ibu perlu mengecek kehadiran kalian. Mana ketua kelasnya mana? Anggi. Hari ini siapa-siapa saja yang tidak hadir Anggi? Sonia Pitai sakit. Sonia Pitai keterangannya sakit. Iya. Kemudian Armiantina izin. Armiantina izin. Ini izinnya kemana? Di kampung. Baik. Tadi sudah saat istirahat sudah makan? Sudah. Ya, jadi anak-anak penting ya anak-anak untuk kita makan kenyang saat kita belajar. Karena kalau kita tidak kenyang, pasti kita tidak akan berkonsentrasi dalam belajar. Karena ini sudah siang, maka kita perlu penyemangat supaya kita bisa kembali bersemangat dan kita bisa belajar dengan baik di siang ini. Silakan anak-anak berdiri, kita ice breaking. Baik, kita ice breaking. Petunjuknya seperti ini anak-anak. Kalau bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam, maka tepuk setengah saja, tidak bunyi. Paham anak-anak? Paham. Oke. Kalau begitu kita mulai. Ini melatih konsentrasi supaya kita bisa kembali fokus untuk belajar. Karena ini siang anak-anak kita perlu sesuatu untuk kembali membakar semangat kita. Silakan. Kalau ibu bilang pagi tepuk berapa kali? 1. Kalau ibu bilang selamat siang? 2. Konsentrasi anak-anak, ini kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Ada yang bunyi? Siapa di situ? Berarti kurang konsentrasi. 1 kali lagi ya? Ya. Selamat malam, selamat malam. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Seperti yang tadi Ibu katakan anak-anak, kita kalau belajar kita harus nyaman. Salah satu kenyamanan adalah dengan kita merasa kenyang anak-anak. Kalau kita lapar, ibu yakin bahwa kita punya konsentrasi itu hanya akan 15 menit saja. Setelah itu kita akan lagi berkonsentrasi selama pembelajaran berlangsung sampai selesai. Karena itu kalau tadi semua sudah makan, itu artinya bahwa kita semua sudah siap untuk belajar ya anak-anak. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu mau bertanya dulu. Kita punya materi minggu lalu itu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Anggi, tentang apa?
berisikan fakta berdasarkan hasil observasi. Baik, terima kasih Dinda. Masih ada yang ingat tentang struktur dari teks LHO? Karena kemarin itu kalian sudah sampai pada tahap menulis, mengamati lingkungan sekitar dan menulis teks laporan hasil observasi. Tentunya Ibu yakin bahwa kalian pasti masih ingat strukturnya, karena tidak mungkin kalian menghasilkan teks laporan hasil observasi tanpa merujuk mengacu kepada strukturnya ya anak-anak. Masih ingatkah struktur dari teks LHO itu seperti apa? Masih. Siapa yang bisa jawab? Kasih satu orang supaya kita bisa mendengar dengan jelas. Angkat tangan siapa? Cindy. Teks LHO itu strukturnya ada berapa? Yang pertama definisi. Ada berapa dulu Cindy? Ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama definisi umum. Yang kedua sabar. Siapa yang bisa? Marcella. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Yang ketiga apa? Dewi. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Baik, berarti anak-anak semua masih ingat ya materi minggu lalu. Jangan sampai kita mau masuk materi baru, anak-anak sudah lupa materi yang kemarin kita pelajari. Baik, terima kasih. Karena itu menunjukkan bahwa anak-anak punya niat untuk belajar. Kalau kita belajar itu anak-anak, apa yang sudah kita ingat, jangan lagi kita lupakan. Karena pada akhirnya nanti sia-sia kalau kita lupa apa yang kita pelajari. Seperti itu ya anak-anak? Baik. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk kepada materi yang baru. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu anak-anak kerjakan, yaitu anak-anak perlu untuk mengisi, menjawab ada 2 pertanyaan singkat, ya, 2 pertanyaan singkat terkait dengan materi baru yang kita pelajari hari ini. Pertanyaan yang pertama itu anak-anak bisa lihat pada layar. Ibu bacakan supaya bisa lebih jelas ya. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan anekdot. Yang kedua pertanyaannya, anekdot merupakan salah satu jenis teks yang memiliki ciri khas. Apa saja ciri khas dalam teks anekdot? Nah anak-anak, Ibu tadi telah menyiapkan membagikan kepada kalian kertas kecil. Silakan kalian menggunakan itu dan menjawab secara singkat menurut pemahaman anak-anak. Jangan berpikir, jangan bertanya kepada teman, jangan melihat di buku manapun atau dari internet. Silakan. Yang anak-anak ketahui tentang anekdot itu apa? Yang ketahui itu, yang diketahui itu yang ditulis anak-anak. Kalau yang tidak tahu, tidak perlu memaksakan diri untuk menulis. Bisa pahami? Bisa. Jadi Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan anak-anak tuangkan apa saja yang ada di dalam anak-anak punya pikiran, yang anak-anak tahu tentang anekdot itu apa. Silakan. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan anekdot? Kalau yang tidak tahu tidak perlu bertanya-tanya ke teman. Biarkan saja. Kalau yang tahu, yang mungkin punya gambaran atau pemahaman tentang itu boleh ditulis. Oke, itu pertanyaan pertama selesai ya anak-anak. Pertanyaan kedua, anekdot merupakan salah satu jenis teks yang memiliki ciri khas. Apa saja ciri khas dalam teks anekdot? Bisa jawab 1, bisa jawab 2, 3, atau terserah dari anak-anak sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan dari anak-anak sendiri.
Sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah, disimpan saja kertas di atas meja anak-anak. Nanti sebentar ibu yang menghimpun untuk ibu melihat jawaban dari anak-anak. Karena ibu di sini menyiapkan materi itu bervariasi anak-anak. Kalau nanti berdasarkan jawaban anak-anak, itu akan bergantung, itu akan mempengaruhi materi apa yang harus ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Bisa paham ya? Bisa. Disimpan saja nanti sebentar ibu yang mengumpulkan kertas-kertas itu. Yang berikut anak-anak. Tadi itu berkaitan dengan kognitif. Sekarang ibu mau mengecek kesiapan anak-anak berkaitan dengan perasaan anak-anak dalam pembelajaran sebelum kita belajar. Sekarang apa yang anak-anak rasakan? Apakah bahagia atau sedih? Bagaimana anak-anak punya perasaan saat ini? Yang bahagia coba angkat tangan. Ya, ini ada masalah kehidupan kan? Yang bahagia coba angkat tangan. Yang sedih coba angkat tangan. Yang dia rasa biasa-biasa saja, tidak sedih, tidak juga senang, dia normal-normal saja, coba angkat tangan. Ada juga ya, berarti bervariasi ya anak-anak. Ibu penasaran dengan anak-anak yang bahagia, yang senang. Pasti apa yang kita rasa ada alasannya anak-anak. Coba yang senang tadi angkat tangan. Ada Riana, ada Prima, ada Meda. Coba Meda kasih ibu alasan kenapa perasaan Meda sekarang senang dan bahagia. Lebih kuat, lebih keras teman supaya teman-teman yang lain bisa mendengar. Coba berdiri saja. Saya bahagia karena kemarin saya baru diberikan adalah oleh bapak saya. Oh ya, terima kasih Meda, silakan dulu. Jadi Meda sekarang dia berbahagia anak-anak karena kemarin dia dibelikan HP baru dari orang tua. Ada lagi yang bersedih? Dinda. Dinda coba berdiri dan sampaikan ke teman-teman, berbagi kepada teman-teman alasan kenapa Dinda bersedih. Saya bersedih karena adik saya sakit, jadi di rumah tidak ada yang menjadi kawan saya untuk bermain. Ya, silakan dulu Dinda. Jadi Dinda sekarang sedang bersedih teman-teman. Kenapa? Karena adiknya sedang sakit dan Dinda tidak punya teman untuk bermain. Semoga adiknya cepat sembuh ya Dinda. Baik, jadi walaupun adik ada sakit Dinda, tapi semoga saja tidak mengganggu Dinda dalam pelajarannya. Baik, jadi anak-anak, kenapa ibu sampai meminta kalian untuk membagikan alasan kepada teman-teman, alasan apa yang mereka rasakan? Biasanya kalau kita punya masalah anak-anak, kita akan merasa tenang, kita akan merasa nyaman ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Seperti itu anak-anak. Jadi jangan sampai ketika kita bersedih, lalu kita tersulut dalam kesedihan itu dan akhirnya kesedihan itu berkepanjangan anak-anak. Akhirnya kita punya kehidupan, kita punya keseharian tidak akan berjalan dengan baik, akan terganggu ya seperti itu. Jadi yang bersedih, kita di dalam kelas ini adalah guru dan peserta didik ya. Tapi di luar dari kelas ini anak-anak ibu siap menjadi teman untuk kalian berbagi cerita, berbagi kesedihan. Siapa tahu dengan kalian bercerita ibu bisa membantu memberikan solusi. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan perasaan dan alasan apa yang menyebabkan mereka bersedih dan bahagia. Yang berikut anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi, yang sebenarnya ibu mau menghantar kalian dengan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini adalah, pernahkah kalian menonton stand up comedy? Pernah. Ya. Oke. Apakah kalian merasa terhibur ketika menonton stand up comedy tersebut? Terhibur seperti apa? Ada yang lucu sehingga kalian tertawa. Ada yang
pembelajaran ini anak-anak, Ibu harapkan kalian memahami bahwa ketika kita menyampaikan kritik kepada orang, kita bisa menyampaikan kritik itu dengan cara yang menarik. Kita bisa menyampaikan kritik itu dengan cara yang menghibur. Kita bisa menyampaikan kritik itu dengan cara yang elegan. Sehingga kritikan yang kita berikan kepada pihak tertentu itu mereka bisa menerima itu. Jadi kita menyampaikannya dengan cara yang apa? Menghibur. Itu yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang anekdot dan kita belajar bahwa kritikan itu dapat disampaikan dengan cara yang menghibur anak-anak. Tidak harus setelah kita mengkritik orang kemudian menciptakan permusuhan atau hubungan yang tadinya baik menjadi retak. Tidak harus seperti itu anak-anak. Jadi kita bisa menyampaikan kritik dengan cara yang menghibur, dengan cara yang lucu, dengan cara yang elegan anak-anak. Seperti itu. Jadi itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Baik. Sebelum kita duduk dalam kelompok anak-anak, Ibu perlu menyampaikan, menayangkan kepada kalian video. Tadi kalian sudah mengatakan bahwa kalian sudah pernah menonton stand up comedy ya? Ya. Karena itu sebelum kalian duduk dalam kelompok untuk berdiskusi, karena hari ini kita akan berdiskusi, maka Ibu akan menayangkan video dan Ibu harapkan kalian menyimak video ini dengan baik, dengan teliti, sehingga kalian bisa memahami apa isi dari video itu, apa isi dari anekdot, lawatan tunggal atau stand up comedy yang kalian tonton. Karena nanti setelah kalian menonton, kalian akan berdiskusi dalam kelompok dan menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu siapkan melalui LKPD. Jadi lembar kerja peserta didik sudah Ibu siapkan. Nanti setelah ini kalian sudah duduk dalam kelompok, baru Ibu bagikan dan kalian mengerjakannya sesuai petunjuk yang ada di dalam LKPD. Tetapi jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD itu anak-anak berkaitan dengan video yang kalian tonton. Karena itu perlu untuk kalian menyimak dengan baik, untuk memahami secara baik cerita, isi ataupun pesan apa yang kalian dapat dari video yang kalian tonton. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kalau bisa, sekarang Ibu siapkan ada 2 video, ya. Ada 2 video dengan komika yang berbeda, dengan cerita dan anekdot yang berbeda. Jadi silakan kalian menyimak dengan baik. Mungkin kalau ada hal-hal yang kalian temukan dalam video itu yang mau dicatat, silakan. Tidak menutup kemungkinan untuk nanti sebentar bisa menjadi pegangan juga bagi kalian untuk menjawab setiap soal atau pertanyaan yang ada dalam LKPD. Baik, kita mulai dari yang pertama anak-anak. Ini judulnya tentang liburan beli bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang misalnya Di sini ada beli bangunan. Berarti saya satu-satunya di sini. Tapi ngomong-ngomong soal liburannya, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dubai. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ketanggungan perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas.
bawa handuk, kamu udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya, ya di Suci 7 ini. Buat saya kompetisi ini liburan. Di mana enggak coba? Saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasur nyapu. Kalau saya tidur langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, "Bapak mah curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik bis." Nah, kan bapak di sana kerja. Apa pak? Kerja proyek. Katanya Jakarta banjir. Nah, iya banjir, makanya bapak ke Jakarta naik tongkang. Anak saya tuh sering protes gitu karena dia tuh pengen banget ke Jakarta, pengen tahu depan. Kalau orang lain, anak yang lain pengen tahu depan dibawa ke depan. Anak saya pengen tahu depan dibawa ke warnet. Tuhan depan ini. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di depan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau menurut saya tahu dibongkar nih. Saya aja masang bata miring sedikit dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Sekali lagi terima kasih. Bagaimana? Bisa memahami? Bisa. Itu video yang pertama anak-anak. Ibu siapkan 2 video ini karena durasinya pendek sehingga memungkinkan untuk kita menonton 2 video. Sekarang Ibu akan tayangkan video yang kedua. Silakan anak-anak simak dengan baik. Kita langsung saja sambut penampilan dari ini dia, Abdur. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang di sini. Terima kasih banyak. Teman-teman, saya ini pernah menjadi panitia sertifikasi guru di Malang. Pada waktu itu, pesertanya itu guru-gurunya itu tua-tua. Kalau di burung itu ada namanya burung kakak tua. Ini namanya burung bapak tua. Burung mama tua itu tua. Umumnya mereka dengan jumlah utang luar negeri kita itu beda tipis. Saya pernah tanya, Bapak mengajar sejak kapan? Aduh mas, jangan ditanya. Saya mengajar itu dari zaman murid belum ada. Istimewa. Bapak mengajar siapa waktu itu? Mengajar komodo kan? Saya punya mama itu juga guru. Dan sampai sekarang itu yang namanya ujian online kompetensi guru. Itu saya punya mama tidak pernah lulus. Bagaimana mau lulus? Mau jawab soal pegang mouse saja takut stroke. Sekali pegang mouse itu kursus di komputer goyang ini. Semacam gempa tsunami dalam komputer begitu. Mau klik A jadi B, mau klik B jadi C, mau klik C, waktu habis. Pemerintah itu memberikan sertifikasi pada guru-guru tua, tapi mereka menuntut agar guru-guru ini bisa kreatif. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita tingkatkan dari mereka yang 1-2 tahun lagi pensiun? Yang bisa ditingkatkan keamanan dan ibadah saja.
tidak ada mereka, siapa yang mau puluhan tahun mengajar di pelosok desa sana? Siapa? Sinyal saja masuk desa itu sinyal pikir-pikir. Lamakera itu desa saya teman-teman. Lamakera itu desa salah satu desa terkecil di NTT. Itu di sana memang baru maju, listrik saja baru masuk. Itu di sana itu anak-anak itu masih main di sampai. Teman-teman tahu kan di sampai sekali pukul tepung kedua, sekali pukul tepung kedua, 2-3 jurus itu kita bisa bikin gorengan 1 ember. Selamat teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ibaratnya Baik anak-anak, sudah disimak dengan baik? Sudah. Kalau sudah, Ibu juga sudah sempat melihat kalian punya jawaban terhadap asesmen awal yang tadi Ibu sampaikan untuk menjawab 2 pertanyaan singkat itu. Dari jawaban yang ada ini anak-anak, ternyata rata-rata kalian sudah memahami tentang apa itu anekdot. Walaupun ada beberapa yang tidak mengisi karena mungkin belum tahu sama sekali, tetapi sebagian besar sudah tahu tentang apa itu anekdot. Sementara pertanyaan yang kedua, itu hanya ada beberapa saja yang mengisi, sebagian besarnya itu tidak mengisi. Itu artinya bahwa sebagian besar dari kalian belum memahami secara baik ciri-ciri dari anekdot itu seperti apa ya anak-anak. Karena itu materi yang sudah Ibu siapkan di sini, Ibu akan menggunakan materi yang kedua, karena Ibu ada siapkan 3 materi anak-anak. Tapi berdasarkan hasil asesmen ini anak-anak, Ibu siapkan materi yang kedua ini yang akan kita pakai untuk kita menyamakan kita punya persepsi tentang anekdot sebelum kalian bekerja di dalam kelompok. Nah, berdasarkan tayangan video yang tadi anak-anak, baik itu dari komika yang bernama Didi dan komika yang bernama Abdur, menurut kalian anekdot itu apa? Cerita lucu yang cerita yang mengandung kritikan, Bersifat menyindir. bersifat menyindir. Berarti sudah bisa dipahami ya apa itu teks anekdot? Sudah. Yang berikut, berdasarkan video yang tadi kalian simak, ciri-ciri dari anekdot itu apa saja? Kalau kalian lihat dari tayangan tadi, kalian sebutkan ciri-cirinya berdasarkan tayangan video tadi. Yang pertama apa? Lelucon, menggelitik, menyindir, memiliki tujuan tertentu. Wah, ini semua sudah mengerti. Berarti itu tidak perlu menjelaskan lebih banyak ya. Baik. Kita lihat anak-anak. Yang pertama itu apa itu teks anekdot? Teks anekdot itu anak-anak Ibu menggunakan pengertian di sini ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Ibu orang Indonesia, Ibu mengajar bahasa Indonesia, dan Ibu tahu persis setiap kata yang didefinisikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak gampang segampang yang kita pikirkan. Karena melalui proses yang panjang, melalui musyawarah, sehingga baru kemudian para pakar bahasa itu menyepakati konsep itu sehingga bisa dimuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia. Karena itu ada sekian banyak referensi dan pengertian anekdot dari berbagai macam sumber, tetapi Ibu hanya menggunakan satu di sini yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu anekdot itu cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Jadi anekdot itu dia cerita anak-anak. Cerita yang seperti apa? Cerita yang menarik dan lucu. Kemudian
Yang pertama itu ciri dari anekdot itu lucu anak-anak. Ada unsur humornya. Makanya tadi ketika kalian menonton tayangan itu, kalian sampai tertawa karena memang ada hal yang lucu yang disampaikan di situ ya. Seperti itu. Jadi ciri yang pertama itu lucu, yang kedua itu bersifat menggelitik. Artinya anak-anak membuat kita merasa untuk harus tertawa. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang menggelitik kita, yang membuat kita untuk kita harus merespon dengan tertawa. Kemudian memiliki tujuan apa, bersifat menyindir. Jadi selalu ada sindiran di balik setiap kelucuan yang disampaikan di dalam anekdot itu sendiri. Jadi kalau kita mendengar atau menonton anekdot anak-anak dalam hal ini lawakan tunggal, kita jangan terbuai dengan dia punya kelucuan. Karena di balik kelucuan itu anak-anak ada sindiran, ada kritikan yang ditujukan kepada pihak tertentu atau kepada orang tertentu. Yang ketiga, anak-anak memiliki tujuan tertentu. Ya, jadi di dalam anekdot itu orang tidak sembarang buat anekdot, pasti ada tujuan. Tujuannya adalah salah satu untuk menghibur. Kemudian apa lagi? Mengkritik. Membahas tentang masalah sosial yang terjadi juga di masyarakat. Kemudian umumnya tokoh dalam teks anekdot itu adalah orang terkenal. Itu umumnya, itu artinya bahwa tidak semua teks anekdot itu dia ditujukan kepada kritikan kepada orang-orang tertentu, dalam hal ini orang yang terkenal, misalnya anggota dewan, pejabat, artis, pemerintah atau orang-orang penting yang lain. Tidak selamanya seperti itu, tapi kebanyakan ya umumnya. Terbukti tadi ketika kalian menonton video itu, ada video yang memang ditujukan untuk pihak tertentu, ada yang tidak ya. Seperti itu. Jadi itu adalah ciri-ciri dari anekdot. Sampai di sini bisa memahami anak-anak? Bisa. Kemudian karena anekdot itu dia berupa cerita anak-anak. Yang namanya cerita itu selalu ada pesan yang mau disampaikan dalam cerita itu. Apapun cerita yang kita baca atau kita simak anak-anak, apapun ceritanya dalam bentuk apapun, percayalah bahwa dalam setiap cerita itu selalu ada pesan. Selalu ada pesan yang mau disampaikan kepada kita sebagai pendengar atau penikmat cerita itu. Nah, sama halnya juga dengan anekdot. Dalam anekdot itu ada pesan. Nah, pesan itu ada dua bentuk yang biasanya digunakan. Dua cara, yaitu pesan yang tersurat dan pesan yang tersirat. Siapa yang tahu pesan yang tersurat itu seperti apa? Pesan tersurat, Riana silakan. Pesan tersurat itu adalah pesan yang maknanya secara langsung diungkapkan. Ya, pesan tersurat itu makna yang secara langsung diungkapkan anak-anak. Jadi dia punya pesan seperti apa langsung tertulis atau terada dengan jelas, itu kita tidak perlu berpikir keras untuk menemukan pesannya apa. Kita langsung memahami dengan baik karena secara langsung dinyatakan atau disampaikan dalam cerita itu. Kalau makna tersirat, Aprilia. Makna tersirat adalah makna yang tidak diungkapkan secara langsung. Makna tersirat adalah kebalikan dari tersurat ya. Jadi makna yang tidak diungkapkan secara langsung. Jadi misalnya pesannya apa, dia tidak langsung disampaikan di dalam kalimat, di dalam cerita itu, tapi kita harus bisa berpikir lebih keras, kita harus bisa menginterpretasi lebih jauh, kita harus bisa menganalisis kembali maksud pesan yang ada di balik kata-kata kalimat-kalimat itu seperti apa. Jadi kita perlu bekerja lebih keras seperti itu. Bisa paham ya anak-anak? Bisa. Nah, berdasarkan tadi tayangan video anak-anak, ada video yang dia punya makna tersirat, ada yang makna tersurat. Kalau ibu sudah bicara seperti ini, pasti kalian sudah bisa menentukan video yang mana yang maknanya tersirat, yang mana yang tersurat. Kalau tadi kalian bisa menyimak dengan sama dengan baik, kan? Bisa pahami? Bisa. Baik. Tadi yang kita tonton itu lawakan tunggal ya? Ya. Kalian tahu lawakan tunggal itu apa? Tahu atau tidak? Belum tahu ya? Ya. Baik, ibu kasih tahu. Lawakan tunggal itu anak-anak merupakan komedi tunggal, di mana penyajiannya itu dilakukan oleh seorang diri di atas panggung, seperti yang
supaya mulai hari ini kalau kita nonton lama betul kita tahu bahwa itu merupakan salah satu contoh bentuk anekdot dalam bentuk teks monolog, yaitu berbicara dengan diri sendiri. Nah, di dalam mereka menyampaikan komika itu ketika dia bermonolog anak-anak itu biasanya dia mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Jadi masalah yang diangkat di dalam anekdot itu anak-anak berdasarkan dua hal. Yang pertama itu berdasarkan penelitian, yang kedua berdasarkan kegelisahan diri anak-anak. Jadi masalah yang diangkat dalam setiap anekdot itu anak-anak bisa berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkungan atau masyarakat sosial untuk mengetahui masalah sosial apa yang sedang terjadi sehingga bisa diangkat untuk menjadi bahan kritikan di dalam anekdot itu. Tetapi juga bisa berdasarkan kegelisahan diri. Artinya apa yang dia rasakan itu yang kemudian dia sampaikan untuk menyampaikan kritik sosial kepada kita sebagai pembaca. Jadi tidak harus berdasarkan apa yang terjadi di dalam masyarakat, ya anak-anak. Baik, sampai di sini bisa ikuti? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa ibu yakin bahwa nanti setelah ini kalian berdiskusi dalam kelompok, pasti kalian akan bisa menjawab dengan baik. Sekarang ibu minta semua kelompok yang sudah ibu bentuk minggu yang lalu itu untuk berpindah dan duduk bersama dengan kelompok. Ada 6 kelompok ya? Ya. Ada 6 kelompok, silakan duduk bersama, berpindah tempat duduk bersama dengan teman-teman. Melihat setiap pertanyaan yang ada, kemudian lihat arahan atau petunjuk pengerjaan supaya jangan keliru anak-anak. Ini kelompok LKPD yang sudah kalian terima itu ada tabel identifikasi yang ada di halaman kedua. Itu silakan kalian lihat. Jadi kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ada 5 pertanyaan ya anak-anak. Silakan kalian simak. Ibu minta yang kelompok 1 coba angkat tangan. Kelompok 3, kelompok 5. Ini kelompok gadget anak-anak. Ibu bagi ya supaya kita bisa mengcover semua video yang tadi. Tadi komika nama dia. Ya. Kemudian Abdul. Yang kelompok 1 di sini kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5. Kalau yang tadi komikonya Abdul, videonya itu yang ditonton yang akan membahas video itu, menjawab berdasarkan video itu adalah kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 6. Kita bagi 2 seperti ini sehingga bisa selesai selama pembelajaran ini sehingga kita tidak menunda ya untuk membahasnya di minggu depan. Hari ini juga kita harus selesaikan. Jadi silakan kelompok 1 kalian fokusnya kepada video yang pertama, yaitu tentang liburan kuli bangunan, komikanya Didi. Jadi silakan kalian menjawab. Di situ ada kalian diminta untuk menentukan tema, menentukan masalahnya apa, menentukan unsur humornya apa, kemudian pesannya apa, dan yang terakhir kalian membuktikan apakah benar yang disampaikan di dalam pesan sosial yang disampaikan di dalam anekdot itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kalau tidak sesuai, diberikan alasan. Kalau sesuai, diberikan alasan. Alangkah lebih baik kalau kalian
membuktikan kalian punya pendapat itu benar atau tidak. Bisa pahami anak-anak? Bisa. Kalau kelompoknya Abdul itu untuk kelompok 2, 4, dan 6, mana coba angkat tangan? Ya, kelompok 2, 4, dan 6, kalian punya video yang dipakai untuk menjawab LKPD itu adalah videonya Abdul. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Baik, kalau bisa anak-anak, silakan anak-anak berdiskusi 15 menit sampai 20 menit. Selanjutnya kita akan presentasi. Kalau waktu memungkinkan anak-anak semua kelompok presentasi. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka ada perwakilan kelompok saja yang presentasi. Kita lihat dari waktu ya anak-anak. Silakan berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab LKPD itu. Baik anak-anak, kalau ada yang tidak dipahami, ada yang mau ditanyakan, boleh angkat tangan supaya ibu bisa menjelaskan anak-anak. Bagaimana kita bagian besarnya? Kalian punya ini video yang mana? Nah, jadi dari sini kalian tentukan dulu pesan yang ada dalam video itu, apakah ini pesan tersirat atau tersurat. Kalau kalian sudah tahu dia tersurat atau tersirat, akan memudahkan kalian untuk menemukan pesannya. Bisa paham ya? Berapa? Ada kendala?
membatasinya karena waktu anak-anak. Silakan. Siapa yang mau dikasih kesempatan untuk bertanya ini? Silakan Asali. Terima kasih kesempatan kepada kami. Saya dari kelompok 1 dan memberikan pertanyaan. Apakah kritik sosial atau masalah yang diangkat dalam anekdot tersebut berdasarkan penelitian atau kegelisahan diri? Tolong dijelaskan. Jawabannya berdasarkan nyata, karena contohnya keluarga saya ingin berlibur tapi di orang tua maupun berlibur. Bagaimana Asalia? Sekian presentasi kami, sekian dan terima kasih. Silakan Dinda. Yang berikut anak-anak, kita lanjut ke kelompok genap ya. Coba dapat genap, coba angkat tangan. Kelompoknya aku. Baik, Ibu minta kesediaan kelompok dari kelompoknya Riana itu kelompok berapa? Silakan maju ke depan dan presentasi. Jangan terlalu ke sana, anak-anak. Maju lagi ke sini, dekat lagi dia ibu sini, ibu tidak bikin apa-apa dia. Mari, dekat ke sini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selanjutnya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, tema guru yang sudah tua sebangsa memakai komputer. Masalah guru-guru tua tidak paham menggunakan komputer karena tinggal di desa. Guru kata tua, guru mama tua, sinyal takut masuk pedesaan. Kemudian pesan yang ingin disampaikan, jika ingin memberikan sertifikasi tidak perlu untuk menuntut agar bisa menggunakan komputer. Penelitian yang nyata dan berkelas, contohnya nenek saya yang sudah berumur 50 tahun pada saat ingin mengambil aplikasi, nenek saya disuruh untuk membuat komputer, sedangkan nenek saya tidak bisa menggunakan komputer. Sekian dari hasil diskusi kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Baik, ada yang mau bertanya? Satu orang menanya saja. Marcela, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mewakili nasional kedua akan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin unsur yang ada dalam kalimat tadi hanya ada kalimat itu, tidak ada lagi kalimat yang lain
tua takut memegang mouse karena takut stroke. Baik, mungkin saja jawaban yang dapat kami berikan. Apakah saya terima? Terima kasih tentang masih ada kesempatan satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Kelompok 1 atau kelompok 5 yang akan tangan dulu deh yang maju. Ya, silakan kelompok 1. Kalau bisa beri cermat jadi bagus. Maju lagi ke depan. Ya, barisannya lurus biar rapi, biar indah. Ya, senyum. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan berkata kami kelompok 1 untuk presentasikan cerita kami. Seperti kata pepatah, tak kenal maka kata saya, maka izinkan kami untuk perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Agus Kalo. Perkenalkan, nama saya Yudhri Tamono. Perkenalkan, nama saya Isi Selan. Saya Siti Bimo. Saya Siti Palong. Tema adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan yang menyebabkan keluarga ini tidak bisa hidup. Agak kuat anak-anak supaya teman-teman yang di belakang bisa mendengar apa yang kalian sampaikan. Unsur humor, kepolosan sangat lucu. Pesan yang ingin disampaikan tidak ada uang, tidak bisa beli. Bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saya tidak bisa berlibur karena kekurangan uang, bahkan untuk makan saja susah. Sekian presentasi kami, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Silakan Erni. Baik, teman-teman, terima kasih sudah memberi kami kesempatan akan memberi yang Suaranya diperjelas lagi supaya teman-teman di depan bisa dengar. Karena ibu sendiri hanya tidak dengar. baik. Terima kasih atas kesempatan dari kelompok saya berwakil dari kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok saya. Apakah Anda yakin tema yang disampaikan sudah tepat? Mohon dijelaskan. Ya, karena cerita ini menceritakan bagaimana kesusahan untuk mencari uang untuk bisa berlibur. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke. Kita masih ada waktu. Jadi kita lanjutkan ke kelompok 2 atau lempar. Siapa yang maju? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Maju lagi ke depan. Berdiri sejajar, buat barisan yang rapi, biar kelihatan indah. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcella Pili. Perkenalkan, nama saya Diana Silo. Saya sudah terlibat Tony. Saya Siti Sandara. Tema pendidikan. Masalah kebutuhan paksa untuk berpegang komputer. Umur sinyal dan termasuk desa. Pesan yang ingin disampaikan mengambil sertifikasi adalah hak para guru tua dan jangan memaksa untuk kreatif. Buktikanlah evaluasi bahwa masalah dan pesan sosial yang disampaikan dalam anekdot tersebut sesuai atau relevan dengan kenyataan atau tidak. Nyata, karena salah satu
tersirat atau tersurat. CP kami menanggapi pertanyaan dari topik 1, pesannya yaitu surat karena pesannya secara praktek Baik. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Kelompok keempat. Anak-anak masih ada 2 kelompok tersisa. Apakah kita lanjut? Lanjut. Kita lanjutkan ya? Ya. Silakan. Kelompok 3 atau 5? 5. Silakan maju ke depan. Cepat ya anak-anak. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 6. Kelompok 4. Nah, siap-siap setelah ini kalian. Biar kita semua, supaya adil kita semua presentasi anak-anak. Oke. Cepat-cepat anak-anak. Cepat-cepat. Oke, silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami. Suaranya diperkeras supaya teman yang di belakang bisa dengar. Tema kemiskinan. Masalah kekurangan uang yang mengakibatkan kekurangan kunci rumah, kekerasan sang anak dan juga sang istri yang membunuh anaknya kemudian kembang hadir firman ditolak karena sudah disiapkan. Pesan yang ingin disampaikan kepada Gerasra untuk bisa menghasilkan uang agar bisa berdiri bersama keluarga. Kita sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini bertanya tentang mereka ini bagi tentang mereka kekurangan uang. Demikian dari hasil presentasi kami, ini ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada kami dan kesempatan. Ada pertanyaan atau sanggahan atau kritikan, masukan, saran, apapun itu silakan. Riana silakan. Dari sini saya akan memberikan sedikit saran, yaitu saat presentasi sebaliknya lebih dibesarkan dan lebih dikompak. Terima kasih. Sarannya supaya kelompok lebih kompak dan forum bersuara diperkeras. Karena yang di belakang ada yang tidak bisa mendengar. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Tepuk tangan dulu buat. Kelompok terakhir silakan maju. Silakan kelompok terakhir. Cepat anak-anak karena kita punya waktu hampir selesai. Silakan. Maju lagi ke depan. Oke. Yang lain tenang. Mari kita menyimak presentasi kelompok terakhir dengan saksama. Silakan. Baik teman-teman, terima kasih sudah berdebat kami. Kami yang mereka dalam presentasikan hasil diskusi kami. Dan kelompok yang sendiri ini sangat selesai dari sisi Saya beritahu kami akan menjelaskan ini yang tadi mengenai kabur. Tema pendidikan. Masalah guru yang tidak jelas itu Semua guru-guru tua yang bisa seperti sampaikan jika pemerintah ingin memberi manfaat bagi orang yang sudah tua dan artinya nyata. Sebenarnya kalau saya di desa itu menggunakan komputer, sedangkan kalau saya tidak bisa menggunakan komputer. terima kasih. Jika ada pertanyaan dari salah satu teman-teman
sehingga semua bisa mengambil bagian dalam presentasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ada jawaban-jawaban yang masih perlu kita klarifikasi bersama. Karena itu kita lihat kembali anak-anak. Berkaitan dengan videonya Didi itu anak-anak. Yang pertama itu temanya tentang apa? Kita sepakati bersama supaya kita satu konsep. Karena tadi banyak versi ya, 6 versi dari 6 kelompok. Kita samakan kita punya pemahaman supaya yang tadi ada sedikit keliru, yang tadi belum pas, kita samakan supaya kita samakan persepsi. Yang pertama tema dari videonya Didi itu tentang apa? Kemiskinan. Jadi itu menceritakan tentang kehidupannya Didi yang kekurangan sehingga anaknya tidak bisa untuk berlibur seperti orang kebanyakan. Kemudian masalahnya apa? Ya. Biasanya anak-anak masalah tema pesan itu dia saling berkaitan. Kalau tadi masalahnya tentang kemiskinan, maka temanya tentang kemiskinan, maka masalahnya tentang keuangan. Ya, kemiskinan atau keadaan ekonomi yang kurang akan menyebabkan anak-anak tidak bisa menikmati masa kecil, tidak bisa berlibur, seperti yang disampaikan di dalam video. Yang berikut unsur humornya apa? Hal apa yang muncul di situ? Kepolosan dari dalam menanggapi atau bertanya terhadap diri sendiri ya. Yang berikut, setelah unsur humor, pesannya apa anak-anak? Ya, orang yang miskin atau orang yang ekonominya lemah sulit untuk melakukan liburan. Kemudian pembuktiannya, apakah masalah yang diangkat di dalam anekdot itu sesuai dengan kenyataan atau tidak? Contohnya anak-anak. Ya. Jadi Aprilian kasih contoh, Aprilian punya diri sendiri bahwa Aprilian jarang berlibur karena memang keuangan ya anak-anak. Terkadang kita itu untuk kebutuhan saja kita kesulitan, apalagi kita mau berlibur ya. Ibu juga tidak jauh berbeda seperti itu anak-anak. Ya, jadi itu contoh nyata yang hampir kita semua rasakan ya. Jadi memang benar relevan dengan kenyataan. Yang berikut kita lihat video yang kedua anak-anak. Video yang kedua itu tentang memaksa orang tua kreatif sama seperti memaksa balita bisa statistik. Itu temanya tentang pendidikan. Masalahnya apa? Dipaksa oleh siapa? Unsur humornya? Ya. Kemudian apa lagi? Guru bapak tua. Ada lagi? Menggunakan nos, kalau pegang nos seperti goyang ini. Ya, itu ya. Unsur lucunya ada di situ, unsur humornya ada di situ. Pesannya apa anak-anak? Ya, pesannya itu. Jadi kalau apa yang menjadi hak guru-guru itu tidak perlu dipersulit, apalagi yang sudah tua. Yang berikut pembuktiannya, apakah sesuai dengan kenyataan? Sesuai dengan kenyataan. Ada contoh nyata? Ada. Contohnya apa? Anak saya yang sudah berumur 26 tahun pada saat ingin sertifikasi suruh untuk beberapa komputer karena anak saya tidak bisa. Jadi sekarang sudah dapat sertifikasi atau belum? Masih dalam proses. Oke. Terima kasih anak-anak, itu sesuai dengan kenyataannya. Terima kasih untuk kerja keras kalian. Tidak ada yang sempurna anak-anak. Yang penting kita mau belajar. Kita belajar dari setiap kesalahan yang ada. Karena yang diperlukan adalah prosesnya anak-anak. Hasil itu dia akan mengikuti. Ketika proses kita mengikuti, kita melakukan proses itu dengan sungguh-sungguh, dengan niat untuk belajar, percayalah anak-anak bahwa hasil
Seperti itu ya anak-anak? Ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, ada evaluasi yang perlu anak-anak kerjakan. Silakan anak-anak lihat di layar. Bisa dibaca? Bisa. Silakan dibaca 1 soal setengah menit karena ini soalnya pendek. Silakan dibaca. Anak-anak silakan mengisi di kertas lembar refleksi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Jadi itu di bagian belakang itu yang masih kosong, anak-anak bisa pakai itu sehingga tidak merusak anak-anak punya buku yang lain. Silakan nomor 1 dijawab. Sudah dijawab? Sudah. Nomor 2. Nomor 3. Sudah? Nomor 4. Sudah? Nomor 5. Kalau sudah disimpan ada kertas di situ karena masih ada yang harus dikerjakan. Tapi sebelum itu anak-anak, dari hasil poster pasti kalian sudah bisa paham apa materi yang tadi kita pelajari. Sebelum kita masuk pada tahap paling terakhir dari materi ini, siapa yang bisa kasih kesimpulan ada punya materi tadi tentang apa? Teks mana yang belum itu teks yang bagaimana? Teks yang siapa? Riana, silakan. Teks yang singkat dan menarik karena Teks yang singkat, menarik dan lucu. Ciri-cirinya apa? Yang pertama apa? Menyindir, lucu. Sabar, satu orang tentang supaya kita bisa dengar. Marcella. Bersifat humor. Dinda. Menggelitik. Renata. Memiliki tujuan tertentu. Esi. Memiliki tema. Baik, jadi semua sudah paham ya apa itu anekdot. Nah, kalau sudah paham, Ibu yakin bahwa tadi jawaban poster itu semuanya benar. Baik anak-anak. Yang berikut anak-anak, kita ini perlu untuk dievaluasi anak-anak. Jadi untuk menguji bahwa kita sudah sejauh mana kita punya pemahaman tentang materi yang kita pelajari. Karena itu di lembar refleksi yang tadi dibagikan di awal pembelajaran
Silahkan. Silahkan diisi anak-anak. Sudah? Kalau sudah, disimpan semua jawaban itu di atas meja nanti sebentar. Ketua kelas tolong bantu ibu kumpulkan semua jawaban dan dikasih ke ibu ya. Ya, terakhir anak-anak, kita punya materi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasama yang baik. Terima kasih untuk setiap partisipasi dan semangat belajar yang luar biasa. Terima kasih untuk itu semua. Sebelum itu anak-anak, itu sampaikan kita punya materi untuk pertemuan selanjutnya. Itu masih tentang anekdot. Itu kita akan menilai akurasi kritik sosial dengan kita membaca dari berbagai sumber untuk kita menilai akurasi kritik sosial terhadap teks yang dibaca. Jadi anak-anak bisa persiapkan diri minggu depan